Konspirasi berlian ini dimulai ketika De Beers berhasil menguasai 90% berlian mentah yang ada di dunia. Sebenarnya kurang dari 100 tahun yang lalu, kampanye tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kampanye yang sangat sukses sepanjang kehidupan umat manusia. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebagian besar dari kita juga percaya bahwa berlian dipandang sebagai sebuah benda yang mewah, memiliki prestis dan sangat berharga, memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena doktrin kelangkaannya. Namun, ada sebuah pernyataan yang kontradiktif yang dinyatakan oleh Chairman De Beers itu sendiri. Dia mengatakan bahwa sebenarnya berlian tidak memiliki nilai ekonomi. Chairman De Beers, Nicky Oppenheimer, pada tahun 1999 mengatakan sebenarnya berlian itu tidak langka dan tidak sulit mendapatkannya. Berlian sebenarnya hanyalah karbon atau arang yang dihanguskan dan ditumbuk pada percetakan serta diletakkan pada mesin khusus, di mana pada kondisi tersebut arang tersebut secara alami berubah menjadi berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Jadi, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang konspirasi di balik berlian. Apakah berlian benar-benar berharga sebagaimana yang kita ketahui selama ini? Apakah benar berlian itu benar-benar langka? Pantaskah berlian diberi harga yang fantastis? So guys, semuanya itu bakal kita bahas sama-sama di konspirasi berlian kali ini. Kalau kalian suka dengan topiknya, please banget tonton video ini sampai selesai. Kita bakal mengenal dulu kapan sebenarnya berlian itu mulai muncul dan siapa yang pertama kali memperkenalkan berlian atau menggunakan berlian. So guys, kita bakal lihat-lihat sedikit tentang sejarah kemunculan berlian. Sekarang ini wanita mana yang menolak jika dilamar menggunakan batu berlian? Bentuknya yang indah dan kilaunya yang menawan membuat benda itu dipandang memiliki nilai yang tinggi, bahkan setara atau melebihi emas. So, apakah berlian memang benar-benar berharga sehingga memiliki harga jual yang fantastis? Di berbagai negara, khususnya di Eropa dan Amerika, berlian seringkali dijadikan sebagai simbol cinta yang abadi dari seorang lelaki kepada wanita pujaan hatinya. Bahkan seolah melamar tanpa batu berlian merupakan sebuah proses lamaran yang dinilai kurang afdol atau kurang pas. Nah, awal mula tradisi ini terjadi setelah ditelusuri terjadi pada tahun 1930-an. Awalnya berlian dikenal sebagai salah satu batu mulia yang sangat terkenal dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena memiliki kemilau yang luar biasa. Namun siapa sangka di balik kilaunya, berlian sebenarnya memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga dikenal dan kerap dijadikan perhiasan para kaum bangsawan. Kepopuleran berlian sebenarnya dimulai dari abad keempat sebelum Masehi, di mana pertama kali batu berlian tersebut ditemukan di dalam endapan tanah aluvial di sepanjang Sungai Krishna, Penner, dan Godavari di negara India. Karena kuantitasnya yang terbatas, sehingga batu berlian saat itu hanya digunakan oleh para kaum bangsawan di India. Seiring dengan meluasnya perdagangan dari India ke Eropa, maka berlian dari India mulai dipasarkan oleh para pedagang lewat para pedagang dari Venesia, Italia. Sejak saat itulah persebaran batu berlian mulai merambah ke benua lain dan juga menjadi aksesoris para kaum bangsawan di Eropa.
Hingga suatu ketika pasokan batu berlian yang berasal dari India tahun ke tahun mengalami penurunan. Hingga pada tahun 1700-an, Brazil mulai muncul sebagai negara baru penghasil batu berlian. Bersamaan dengan itu juga berkembang tren pertambangan emas yang juga melanda negara Brazil. Batu berlian di negara Brazil banyak ditemukan di lokasi-lokasi penambangan emas, dan batu-batu berlian ini ditemukan secara tidak sengaja. Namun karena penemuan para penambang-penambang di negara Brazil ini, akhirnya Brazil sempat mendominasi pasar berlian hingga 150 tahun lamanya. Setelah dipimpin atau dikuasai oleh Brazil selama 150 tahun, pada perkembangannya pasar berlian di era modern bermula dari penemuan batu berlian di daerah Kimberley, Afrika pada tahun 1866 dan berlanjut dengan didirikannya perusahaan tambang berlian De Beers oleh pengusaha yang bernama Cecil Rhodes. Nah, pendirian perusahaan De Beers ini menjadi salah satu tonggak dalam sejarah batu berlian, karena pada tahun 1900 De Beers berhasil mendominasi 90% produksi berlian mentah di seluruh dunia. The De Beers Group of Companies adalah sebuah perusahaan internasional yang berspesialisasi dalam pencarian, penambangan, perdagangan, dan produksi berlian. Perusahaan ini saat ini melakukan kegiatan penambangan terbuka, penambangan aluvial berskala besar, penambangan pesisir, dan penambangan dasar laut. Perusahaan De Beers sendiri sudah beroperasi kurang lebih di 35 negara dan penambangan dilakukan di Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan Kanada. De Beers berhasil memonopoli pasar berlian dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 oleh pebisnis Cecil Rhodes yang didanai oleh Bank N.M. Rothschild & Sons yang berbasis di London. Penemuan tambang-tambang berlian baru juga menjadikan industri ini berkembang semakin pesat. Di akhir 1970-an, Afrika Selatan tercatat sebagai negara produsen berlian mentah terbesar di dunia, khususnya di Zaire atau sekarang lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo, bekas negara Uni Soviet. Selain itu ditemukan juga tambang berlian baru di Botswana pada tahun 1982, lalu tahun 1985 juga ada penambangan batu berlian di Australia, dan tahun 2000 di Kanada. Karena banyaknya penambangan ini, maka kuantitas produksi berlian juga meningkat tajam. Awalnya diproduksi 1 juta karat pada tahun 1970-an, maka pada tahun 1900-an produksinya mencapai 100 juta karat. Adanya sumber daya batu berlian yang ditemukan di Afrika Selatan dan beberapa negara lain tentu mempengaruhi industri batu berlian di seluruh dunia. Berlian yang awalnya ditambang di permukaan tanah mulai bergeser dengan menggali tanah hingga ke perut bumi. Biaya dan tenaga yang dikeluarkannya pun menjadi semakin besar, sehingga dikembangkanlah metode-metode pengembangan baru yang tentunya lebih efektif dan efisien. Teknik pemotongan dan pemolesan batu berlian mentah juga dikembangkan sedemikian rupa dengan menggunakan mesin potong berteknologi tinggi, sehingga menghasilkan batu berlian yang indah dengan cutting beragam, dengan biaya yang lebih rendah dan pengerjaan waktu yang lebih efisien. Ragam teknik pemotongan inilah yang menjadikan sebuah berlian memiliki kilau yang sempurna untuk dijadikan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting. Sebab kekuatan berlian terletak pada kilaunya atau kecemerlangannya. Bahkan hingga saat ini, karena kilaunya tersebut, berlian kerap kali diasosiasikan sebagai simbol keabadian yang tak lekang oleh zaman. Jadi, demikianlah sejarah singkat tentang kemunculan berlian dari pertama kali yang muncul di India sampai kemudian persebarannya di Afrika Selatan hingga berdirinya sebuah perusahaan yakni De Beers yang menguasai berlian mentah 90% di pasar dunia. Nah, kalian pasti bertanya, sejak kapan sebenarnya konspirasi berlian dimulai dan
Apa sebenarnya pesan yang tersirat atau pesan apa yang tersimpan dalam konspirasi tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada bagian konspirasi berlian itu. Konspirasi berlian ini dimulai ketika De Beers berhasil menguasai 90% berlian mentah yang ada di dunia. Sebenarnya kurang dari 100 tahun yang lalu, kampanye tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kampanye yang sangat sukses sepanjang kehidupan umat manusia. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebagian besar dari kita juga percaya bahwa berlian dipandang sebagai sebuah benda yang mewah, memiliki prestis dan sangat berharga, memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena doktrin kelangkaannya. Namun, ada sebuah pernyataan yang kontradiktif yang dinyatakan oleh Chairman De Beers itu sendiri. Dia mengatakan bahwa sebenarnya berlian tidak memiliki nilai ekonomi. Chairman De Beers, Nicky Oppenheimer, pada tahun 1999 mengatakan sebenarnya berlian itu tidak langka dan tidak sulit mendapatkannya. Berlian sebenarnya hanyalah karbon atau arang yang dihanguskan dan ditumbuk pada percetakan serta diletakkan pada mesin khusus, di mana pada kondisi tersebut arang tersebut secara alami berubah menjadi berlian. Guys, berlian bukanlah logam mulia. Maka dari itu, berlian berbeda dengan emas. Semahal apapun berlian yang kita beli, sesungguhnya berlian tidaklah memiliki nilai jika kita jual kembali. Namun, sekali lagi De Beers berhasil membuat kita berpikir bahwa berlian itu dimiliki atau dibeli untuk selamanya dan bukan untuk dijual kembali. Anyway, adakah dari kalian yang sudah pernah membeli berlian lalu menjualnya kembali? Jika ada, please banget komen di bawah, karena aku mau tahu banget apakah benar teori-teori yang aku sebutin tadi. Apakah benar kalau kita membeli berlian, maka jika dijual kembali harganya akan jauh-jauh turun? Komen di bawah. Satu-satunya alasan yang membuat berlian itu begitu mahal adalah monopoli tambang berlian yang dilakukan oleh De Beers. Jadi semuanya ini, mulai dari suplainya, mulai dari kampanyenya, mulai dari doktrinnya, semua sudah diatur oleh De Beers. Jadi sedemikian rupa diatur suplainya supaya terkesan langka, lalu masyarakat dibombardir dengan campaign-campaign yang luar biasa. Cinta dengan batu berlian, cinta yang dinyatakan dengan batu berlian menggambarkan atau menyimbolkan sebuah keabadian, sehingga dibeli untuk dimiliki. Karena jika dijual maka harganya akan jauh turun. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah berlian ini merupakan salah satu bisnis oleh elit global. Lalu apa sih itu elit global? Jadi elit global adalah sekelompok orang yang mengontrol orang lain. Jadi elit global itu berjumlah 1%. Mereka adalah 1% yang berhasil mengontrol 99% umat manusia. Jadi De Beers ini adalah sebuah perusahaan yang juga berafiliasi atau disupport oleh The Rothschild. Sebagaimana kita tahu, Rothschild adalah salah satu keluarga yang sangat kaya raya, yang bahkan mungkin lebih kaya daripada owner Amazon atau founder Amazon. Dia adalah salah satu orang yang paling kaya yang sudah tidak terdeteksi berapa kekayaannya. Jadi muara konspirasi ini adalah mengarah pada keluarga Rothschild atau salah satu atau keluarga yang paling kaya sepanjang masa. Jadi keluarga Rothschild ini mengirim pengusaha berkebangsaan Inggris bernama Cecil Rhodes. Jadi keluarga Rothschild ini mendorong seorang pengusaha untuk mendirikan De Beers Corp. Karir Cecil Rhodes melesat hingga menjadi Perdana Menteri di negara jajahan di Afrika bagian selatan. Nah, pada saat itulah Rhodes membentuk bisnis berlian yang dinamai De Beers Corp. Nah, De Beers Corp ini merupakan salah satu bisnis elit global, di mana elit global ini berisi orang-orang yang sangat pintar membuat bisnis tipu-tipu dalam rangka mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari umat manusia. Ada beberapa bisnis yang dipercaya dikontrol oleh elit global. Di antaranya adalah dogma berlian, kelangkaan minyak bumi, serta jual beli satelit dengan alasan komunikasi internasional. Oke guys, demikian tadi argumen-argumen tentang kenapa sih berlian itu mahal
Apa sih konspirasi di balik berlian? Kita udah ceritakan panjang lebar. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan argumen itu? Atau kamu punya alasan lain? Kalian bisa nambahin. Atau bahkan kalian tidak setuju dengan apa yang saya paparkan, bisa banget. Karena ini juga masih konspirasi. Tidak ada hingga saat ini yang memvalidasi kebenarannya. So kita bebas berpikir. Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah. Karena aku penasaran banget apa pendapat kalian. Oke guys, kali ini aku akan memberikan sebuah kondisional atau sebuah situasi yang kalian akan alami. Misalkan kalian diminta untuk berinvestasi, apakah Anda akan berinvestasi emas atau berlian? Dimana kita ketahui nih sebagai seorang awam, sebelum aku membahas teori ini atau konspirasi ini, saya pikir emas dan berlian sama berharganya, dan ternyata itu beda banget. Jika Anda pada kondisi seperti itu, apa yang akan Anda pilih? Sebelum kalian menjawab dan menentukan pilihan, please banget tonton video ini sampai selesai, karena aku akan memberikan beberapa pembelaan kenapa Anda harus memilih emas sebagai investasi yang tepat. Sebagaimana kita ketahui, dibanding dengan berlian, emas sebenarnya lebih disukai oleh masyarakat luas jauh lebih lama daripada berlian. Agar lebih jelas lagi, saya akan membeberkan beberapa poin yang perlu Anda perhatikan saat membeli emas atau berlian. Yang pertama, tingkat likuiditas. Guys, jika kamu bertanya kepada orang-orang tua kita, apakah kamu harus berinvestasi emas atau berlian? Biasanya mereka lebih menyarankan kita untuk berinvestasi emas. Nah, saran mereka ini bukan tanpa alasan. Jadi mereka lebih menyarankan kita untuk berinvestasi atau memegang emas fisik. Mengapa? Karena emas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, di mana jika terjadi sesuatu, emas bisa dicairkan dengan cepat dan mudah. Poin kedua, menentukan nilai berlian dan emas. Masalah utama jika kalian berinvestasi pada berlian adalah sangat sulit untuk menentukan nilai aktualnya, karena berlian memiliki beberapa jenis potongan, warna, dan ukuran, sehingga membuatnya sulit untuk ditentukan nilainya. Sedangkan emas jauh-jauh lebih mudah untuk ditentukan nilainya karena perdagangannya aktif setiap hari. Selain itu, salah satu bukti yang menyatakan bahwa emas termasuk investasi terbaik adalah nilainya yang stabil dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, hal seperti ini tidak didapatkan pada berlian. Ditambah lagi dengan fakta bahwa emas bisa menjadi aset pelindung saat perekonomian sedang tidak stabil. Namun tidak mengapa jika kamu ingin membeli sebuah berlian, namun perlakukan pembelian tersebut sebagaimana saat kamu membeli sebuah mobil atau handphone, di mana pembelian tersebut hanya digunakan sebagai daya tarik visual dan digunakan sebagai barang konsumtif saja, bukan sebagai barang investasi. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya berharap ada yang bisa dipetik. Kalau kalian setuju, komen di bawah. Tidak setuju juga komen di bawah. Terakhir, kalau kamu suka dengan video ini, please banget klik like-nya. Kalau kalian gak suka, bisa juga klik unlike-nya. Kalian juga bisa komen-komen apa yang kalian suka dari video ini, apa yang kalian tidak suka. Kalian juga bisa mengkritik pembawaan saya, atau data yang saya sajikan tidak lengkap, atau kalian kontra dengan argumen saya, bisa banget komen-komen di bawah. Kita juga bisa berteman di sosial media, di Instagram ya, di Juminan aja. Di sana kita bisa lebih akrab bersosialisasi lagi, berteman lagi. So guys, terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini. Dan terus pantau video ini karena selalu ada video-video baru. Jangan lupa juga subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih, thank you, see you and goodbye.